Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi yaitu aliran sisi penawaran atau supply shaders. Berikut adalah nama kelompok kami. Yang pertama ada Tasya Melia, yang kedua ada Firly Wahyu, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Susantina Yusnita. Latar belakang ekonomi sisi penawaran adalah hal yang baru muncul secara nyata dalam analisis kebijakan pada pertengahan 1970-an. Namun, gagasan mengenai kebijakan ekonomi permintaan mengenai penawaran dan permintaan bukan hal yang baru. Setelah Perang Dunia Kedua, negara Amerika Serikat, Prancis, Jerman Barat, Jepang, pemerintahan Inggris, dan negara lain berkumpul bersama untuk membahas masalah kebijakan industri. Ekonomi sisi penawaran berbeda dengan kebijakan industri karena sisi penawaran menekankan pada pembentukan suatu lingkungan yang kondusif pada perusahaan swasta daripada menggantungkan bantuan dari negara dalam perencanaan dan investasi. Munculnya aliran sisi penawaran pada tahun 1971 sampai 1973. Perekonomian Amerika Serikat mengalami boom karena kebijaksanaan fiskal dan moneter yang ekspansif pada periode-periode sebelumnya sesuai ajaran Keynesian. Akibat perekonomian yang memanas, pada tahun 1973 harga-harga pangan dan bahan baku mulai naik. Dan kebetulan pada tahun itu juga terjadi guncangan harga minyak akibat politik embargo yang dilakukan oleh negara-negara penghasil minyak atau OPEC yang menghantam perekonomian Amerika Serikat. Semua ini menyebabkan terjadinya goncangan pada sisi penawaran. Perekonomian mulai lesu, produksi berkurang, pengangguran semakin tinggi, dan pada saat yang bersama, inflasi juga meninggi diiringi oleh naiknya harga-harga secara umum. Sementara pemerintah masih berusaha mengontrol laju pertumbuhan uang untuk menekan inflasi, tahun 1981 sampai 1982 terjadi resesi. Diukur dari tingkat pengangguran yang diakibatkannya, resesi ini dinilai yang terburuk sejak depresi besar-besaran tahun 30-an. Pada akhir tahun 1982, akhirnya pemerintah mengabaikan rencana pembatasan uang sesuai anjuran kubu moneteris, melainkan membiarkan jumlah uang beredar tumbuh cukup tinggi untuk memerangi resesi yang dihadapi. Tentu saja hak tersebut membuat Milton Friedman yang menjadi arsitek aliran monetaris sangat marah. Dalam suratnya ke Wall Street Journal pada 18 Desember 1985, Friedman menjelaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengadopsi kebijaksanaan yang dianjurkan secara serius. Pengakuan pemerintah tahun 1979 yang akan mengadopsi kebijaksanaan moneter sesuai anjuran kubu moneteris dituduh sebagai retorika belaka, tetapi tidak dilakukan secara konsisten dalam praktek. Lebih lanjut, Friedman menjelaskan bahwa sejak The Fed menganut pandangan moneteris tahun 1979, pertumbuhan stok uang justru lebih tidak stabil. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, demikian tuduh Friedman, jelas bukan kebijaksanaan sesuai anjuran moneteris. Kesimpulannya, aliran moneteris memang pernah berhasil meyakinkan orang bahwa stok uang sangat erat kaitannya dengan aktivitas-aktivitas ekonomi. Tetapi penerapan kebijaksanaan ekonomi sesuai pandangan moneteris tidak dijalankan dengan sepenuh hati di Amerika Serikat, kecuali pada periode tahun 1969 sampai 1971 dalam usaha memerangi inflasi yang diwarisi dari pemerintah Johnson. Walaupun kebijaksanaan moneteris lahir di Amerika Serikat, tetapi negara melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan resep moneteris ini bukanlah pemerintahan Amerika Serikat sendiri, melainkan pemerintah Thatcher di Inggris. Kebijaksanaan yang dianut oleh Reagan untuk menghadapi inflasi dan kelesuan ekonomi pada tahun 80-an adalah sesuai anjuran aliran baru yang dikenal dengan sisi penawaran atau supply shaders economic. Pokok-pokok pemikiran tokoh-tokoh pada aliran sisi penawaran.
Harold McCure dan Thomas Willett. Menurut Harold McCure dan Thomas Willett, aliran sisi penawaran dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu kelompok utama dan kelompok radikal. Kelompok aliran utama diwakili Martin Feltis dari Harvard University dan Michelle Boskin dari Stanford University. Kelompok ini menekankan perlunya insentif pajak dalam memacu pertumbuhan ekonomi lewat dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Kelompok utama banyak menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran labor serta dampak program keamanan sosial atau social security terhadap jumlah tabungan. Kelompok radikal diwakili oleh Arthur Levert dan George Gilder serta anggota Kongres Jack Kemp. Pemikiran dari kelompok ini yaitu pemotongan pajak akan memberikan dampak positif terhadap tabungan, investasi, dan penawaran tenaga kerja, serta penerimaan total yang lebih banyak dari pajak. Kelompok aliran sisi penawaran radikal pada intinya mengajukan dua preposisi. Satu, bahwa pemotongan pajak akan memberi dampak besar terhadap produktivitas kerja sehingga secara total penerimaan pajak akan meningkat. Dua, bahwa program pemotongan pajak akan memberi dampak positif dalam meningkatkan laju pertumbuhan output dan mengurangi inflasi. Persamaan dan perbedaan aliran sisi penawaran atau supply side dengan ajaran lainnya. Perbedaan pandangan antara aliran sisi penawaran, Keynesian, dan monetaris. Yang pertama, ekonomi kubu Keynes lebih menyukai kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif, sedang kubu monetaris lebih menyukai kebijakan moneter yang kontraktif dan konservatif. Yang kedua, moto kerja aliran sisi penawaran sangat berbeda dengan kubu Keynes yang lebih suka melakukan fine tuning. Yang ketiga, begitu juga dalam usaha mengatasi inflasi dan pengangguran, jalur yang ditempuh oleh aliran sisi penawaran bukan melalui pengeluaran pemerintah sebagaimana dianjurkan kubu Keynes, tetapi justru sebaliknya, yaitu melalui program penurunan pajak. Yang keempat, perbedaan lain dengan kubu Keynes ialah dari jangka analisis, kalau kubu Keynes menggunakan analisis jangka pendek. Yang kelima, persamaan lainnya dengan kubu monetaris adalah dalam penggunaan kebijaksanaan ekonomi, di mana kedua kubu sama-sama tidak menyukai kebijaksanaan yang bersifat ekspansif, baik dalam kebijaksanaan fiskal maupun moneter. Yang terakhir, kedua kubu sama-sama kembali melirik ke teori-teori klasik yang sama sekali ditinggalkan oleh Keynes dan para pendukungnya. Persamaan aliran sisi penawaran dengan ajaran klasik. Yang pertama, dalam menjelaskan inflasi maupun deflasi, keduanya menekankan pembahasan dari sisi produksi atau sisi penawaran. Yang kedua, dalam mengontrol inflasi menggunakan pendekatan yang sama dengan mendorong kurva agregat ke kanan. Yang ketiga, dalam memperbaiki perekonomian lebih suka mendorong sisi penawaran ke kanan, bukan mengutak-atik sisi permintaan seperti yang dilakukan Keynes. Kesimpulannya, pemikir-pemikir aliran sisi penawaran mempercayai bahwa dampak positif penggunaan dana sendiri oleh swasta terhadap peningkatan output nasional, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih besar dibandingkan dengan keadaan ketika pajak dikumpulkan terlebih dahulu, untuk kemudian dialokasikan oleh pemerintah untuk berbagai program pembangunan. Pendekatan sisi penawaran lebih dianggap sebagai perkembangan dalam kebijaksanaan ekonomi daripada teori ekonomi. Hal ini tidak lain karena pendekatan sisi penawaran ini tidak dianggap sebagai teori umum sebagaimana yang ada pada teori-teori klasik atau Keynes. Tokoh-tokoh aliran sisi penawaran menjelaskan dua kelompok, yaitu kelompok utama dan radikal. Keynes dan monetaris memiliki persamaan dan perbedaan terhadap aliran sisi penawaran. Keynes lebih menyukai kebijakan fiskal, sedangkan monetaris lebih menyukai kebijakan moneter. Dan aliran sisi penawaran dengan ajaran klasik memiliki persamaan dalam menjelaskan inflasi maupun deflasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi aliran sisi penawaran atau supply siders. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.